Oke, untuk memulai video ini sebelumnya kita subscribe dulu ya sob, karena subscribe itu gratis. You like. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan XP Mix Channel. Oke, di kesempatan kali ini gue ingin mencoba untuk membongkar perbaikan dari si baterai Samsung A02s ya, yang mana baterai dari Samsung A02s ini mengalami hamil ya. Nggak tahu siapa pelakunya, dan di sini terlihat kembung banget. Dan di sini gue bakal rekomendasiin baterai yang bagus ya untuk si Samsung A02s ini, yang mana di sini produknya produk baru, namun dia kualitasnya udah bisa nyaingin dari mereknya Aston Power ya, atau Green Power dan sebagainya. Dan di sini gua rekomendasiin kalau si Yizol, merek Yizol ini lebih baik ya daripada merek-merek lainnya, seperti packagingnya seperti ini ya. Bisa dilihat di sini gua punya merek Aston. Memang Aston Power ini bentuk packagingnya bagus banget ya, dia premium banget. Terus ada Hippo juga. Terus modelnya biasa kita temuin seperti ini ya, seperti Redmi. Lalu di sini ada Asus ya, dia modelnya seperti ini. Dan menurut gua yang paling bagus dari baterai-baterai lainnya, gua rasa si Yizol ini ya. Kenapa gue bilang bagus? Dari packagingnya juga udah bagus banget. Dan di sini kita lihat si Yizol, si baterai Samsung A02s ini, kita lihat fisiknya sendiri ya. Fisik dari Yizol ini tebal banget. Lalu di sini ada pelindungnya ya, di samping kiri, sudut kiri, kanan, atas, bawahnya. Lalu di sini ada fleksibelnya yang super presisi ya. Kalau gua perhatiin di sini fleksibelnya presisi banget ketimbang sama brand lain ya, yang lebih kepanjangan atau gak rata ya. Di sini rata banget, seperti fleksibel ya, perhatiin di sini rata banget ya. Jadi gua rekomendasiin si Yizol ini ya. Bobotnya juga, untuk bobotnya ini berat dan ketebalannya sama seperti Samsungnya ya, Samsung A02s. Semalam itu udah gue bongkar, dia ngalami kembung-kembungnya, bukan kembung angin ya, tapi kembungnya memang udah rusak si baterainya. Maka dari itu gue akan mencoba langsung untuk menggantinya secara langsung ya, atau live di sini. Dan ini ada Samsung ya yang bakal kita bongkar. Ini udah kembungnya udah parah ya. Langsung aja kita bongkar ya untuk si Samsung ya. Bahan-bahan untuk membongkarnya cukup sama obeng. Lalu di sini ada magnet untuk baut-bautnya supaya nggak taburan. Lalu di sini ada pinset ya, atau karter, terserah itu untuk mencongkelnya nanti si penutup dari mesinnya ya. Langsung aja kita bongkar dari back covernya. Sebelum kita membongkarnya, kita lepas dulu SIM tray-nya ya. Jadi harus SIM tray-nya harus lepas dulu. Ini sebelumnya tadi udah gue buka ya semalam untuk memastikan ini baterainya bagus atau enggak. Ternyata memang baterainya sudah soak ya, jadi harus diganti. Lalu di sini untuk melepasnya kita harus congkel bagian lubang sini ya, bagian lubang SIM tray-nya. Congkelnya mulai dari sini ya. Oke. Jadi baterai ini mulainya awalnya kembung angin ya. Setelah baterai kembung angin itu mencoba untuk disuntik supaya anginnya lepas atau keluar, jadi dia rata lagi. Dan baru pakai berapa bulan, sekitar 1,5 bulan ya, jadi dia mulai kembung ya. Kembungnya bukan kembung angin lagi, tapi memang dari elemennya udah mekar ya. Jadi dia harus melakukan pergantian, karena memang ini udah dari 2021 ya sampai 2024, artinya hampir 4 tahun ya, karena ini udah mau ke 2025. jadi harus mulai diganti.
Jadi wajar ya kalau baterai itu harus kita ganti, karena setiap umur baterai itu harus dilakukan pergantian 2 sampai 3 tahun sih. Tapi kalau ini udah kelewatan batas ya, makanya dia bisa terjadi kembung. Ya, kita lepas back covernya. Memang agak susah ya, karena dia presisi banget. Nah, seperti ini. Ini baterai orinya udah kembung parah sih ya. Oke, langsung aja kita bongkar ya. Dan ini tinggal kita lepas dulu si penutup mesin ya. Congkel sedikit. Oke, seperti ini. Lalu untuk konektornya kita jangan gunain pinset, langsung aja gunain kuku ya, seperti ini. Oke, pelan-pelan. Sebelumnya ada fleksibel ya yang menahan si baterai ya, jadi harus kita lepas dulu. Kalau kita langsung copot baterai, ini bakal merusak si fleksibel ya, jadi kita harus lepas dulu si fleksibelnya. Lepasnya pelan-pelan aja, karena dia sensitif banget ya kalau kita bongkar paksa. Lalu kita angkat si baterai ya. Dan sini gua akan tes perbandingan ya antara baterai ori dengan baterai si Yizol ya. Ya, untuk bobot beratnya buat tes dulu. Untuk bobot beratnya ini lebih beratan Yizol ya ketimbang orinya. Walaupun orinya ini tebel banget, artinya dia kembungnya, komponennya udah, elemennya udah rusak. Ini kembungnya karena tebelnya, bukan karena tebel si baterai ya, tapi karena kembungnya kembung mekar ya. Kalau untuk bobot beratnya sendiri antara Yizol, baterai Yizol ini dengan si Samsung original bawaan dia, ini beratnya lebih beratan Yizol ya ketimbang baterai ori. Ini kebalik sih, semestinya yang berat itu lebih ke ori ya, tapi ini Yizol lebih berat ya. Lucu juga sih. Iya, lebih berat sedikit, lebih berat sedikit. Kerasa ya pas diginiin. Kita angkat seperti ini. Ini parah sih. Masa ori kalah sama yang Yizol ya? Lucu juga. Untuk fleksibelnya, kita lihat fleksibelnya. Dia manjang seperti ini ya, manjang seperti ini. Lalu ada soket ya di sini. Tapi kalau si Yizol dia tidak ada ya, langsung aja soketnya seperti ini, rata. Mungkin ada di dalam sini ya fleksibel panjangnya, cuma dibuatnya atau dilapisi pelindung jadi seperti ini ya. Iya sih, cuma agak heran ya. Dari 2013 gue ngejalanin servis handphone dari mereknya Raki Panda, Strike, lalu ada LF ya, Live Future itu, lalu ada Green. Itu masih kalah ya sama Yizol ya. Gue sendiri merasa kagum sih dengan si Yizol ini ya. Dan ini pertama kalinya ya gue membeli si Yizol karena penasaran. Karena kebetulan tadinya mau beli LF tapi LF nya kosong. Jadi langsung aja kita coba untuk pasang ya. Semoga presisi ya. Oke, gua lihat dulu sebentar untuk si ini ya. Bisa dilihat dari bentuknya lebar mana gitu ya, atau panjang mana. Sama ya, sama banget. Agak sedikit panjang sedikit ya, berapa mili gitu ya, lebih panjang yang ori. Bisa dilihat sih
ya lebih panjang sedikit ya, ke depan sedikit si ori. Tapi nggak masalah, itu mungkin karena pengaruh kembung juga jadi dia mekar ya sana sini. Langsung aja kita pasang. Ini nggak perlu dilem lagi. Kalau dilem nanti bahaya ya, karena saat pergantian spare part nanti kalau ada yang perlu dibongkar atau lepas baterai itu malah mempersulit kita untuk pembongkaran, dan nanti jadi nggak perlu dilem lagi karena udah ada si fleksibel yang menahan juga kan. Jadi langsung aja soketnya langsung dipasang ya. Untuk pemasangan baterai jangan baterai dulu dipasang soketnya, nanti dia korslet ya. Jadi pasang dulu si fleksibel mesin motherboard ya, pasin dulu sesuai dengan ukuran, jangan sampai kelebihan ya. Kalau kelebihan nanti bakal fatal. Nah kalau udah bunyi tek itu udah press ya. Langsung aja kita pasang si baterai ya, atau soket baterainya ya. Nanti setelah ini hidup kita lakukan kalibrasi dulu ya. Kalibrasi baterai itu cukup dihabiskan dulu baterainya sampai habis, baru kita cas. Itu namanya kalibrasi ulang ya, mulai dari 0 sampai full. Oke, sekiranya dia soketnya udah pas semua, lalu kita pasang si konektor ya. Si soketnya kita kencengin ya. Yaps, udah bunyi truk ya. Jadi jangan sampai kendor. Kalau dia kendor dia akan mengalami short ya. Biasanya handphone mengalami panas ya yang berlebih akibat short ya. Kalau dia dipaksa langsung baterainya kita pasang tapi soketnya belum ada yang ngepres ya, itu bisa mengalami short ya. Jadi perhatiin dulu sebelum dinyalakan ya. Perhatikan soketnya sebelum dinyalakan, kita pastikan soket-soketnya tertanam pres ya, dengan presisi. Kita pasang dulu si penutup mesin ya, karena tanpa penutup mesin dia nggak bisa nyala ya kalau untuk A02S ini. Jadi kita pasang dulu penutupnya, nggak perlu dilem ya si baterainya, karena kalau kita lem nanti saat perbaikan sulit ya, menyulitkan kita. Jadi cukup penopangnya si fleksibel ini dan backdoor aja sih. Kalau saya nggak merekomendasiin untuk dilem ya, karena saat pergantian nanti susah juga pergantian si baterainya. Oke, sebelum kita baut, kita cobain dulu ya untuk pengetesan atau pengecekan lebih lanjut ya, untuk dicas apakah dia bisa berjalan dengan baik si baterainya. Oke, dia berfungsi ya, si baterai itu berjalan dengan baik ya. Kita tunggu berapa persen yang masih tersisa. Lihat di sini ada 60% ya, 60%. Artinya baterai ini berjalan dengan baik ya. Langsung aja kita pasang untuk si bautnya. Dan semua baut udah terpasang dengan rapih ya. Langsung kita pasang aja backdoornya atau back covernya ya. Sebelum kita pasang, pastikan tombol-tombolnya berada di posisi yang aman ya, jadi tidak ketinggalan. Oke, dan kembali normal lagi ya si Samsung A02 ya. Lalu kita pasangin ini si kartu ya.
Kita tes, nyalakan ya, ini soft case nya biar aman. Yaps, dia menyala dengan sempurna ya. Untuk baterai Yizol ini gua rekomendasiin buat kalian semua yang lagi pada nyari baterai tanam ya, atau baterai non removable. Ini Yizol ini rekomendasi banget ya. Untuk kapasitasnya udah pasti dia real ya, karena baterainya setara dengan baterai ori ya. Untuk beratnya juga beratan si Yizol ya ketimbang baterai yang bawaan ya. Jadi mungkin sampai di sini aja video gua. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike jika nggak suka, dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.